X di desa Paiman Raharjo, katanya pemilik kos di Pasar Pramuka, orang pemilik kios percetakan, ex wakil menteri desa, salah satu pemilik kios di Pasar Pramuka. Menurut keterangan Peter Suryadi, 10 dokumen dipalsukan mulai dari surat nikah, ijazah, keterangan sehat, keterangan bebas narkoba, tes intelijensia, katanya dibuat oleh tim Solo bekerjasama dengan tim Jakarta untuk dokumen pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pasangan dengan Ahok. Bang Victor, apakah fakta-fakta ini juga sudah, atau mungkin bukti yang Anda kantongi ya, ini juga sudah diberikan begitu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini yang menangani adalah Barreskrim? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Mereka yang terlibat di awal pertemuan dengan tim Solo. Siapa orangnya, di mana tempatnya. Saya uraikan. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah, bagaimana terbentuknya dokumen itu. Baik, Bang. Oke, masih investigasi ternyata, tapi sudah menuduh langsung. Gokil nih orang, parah. Tapi kan kalau kita ketahui ini kan proses mengenai polemik ijazah Pak Jokowi ini saat ini sedang bergulir. Tentunya banyak pihak yang kemudian dimintai bukti yang berkaitan juga dengan adanya kasus ini begitu. Apakah Anda juga bisa memberikan bukti-bukti tersebut mungkin sebagai pendukung kepada pihak kepolisian, dan jika ada ini apa yang nantinya akan Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Dia lama berbuka usaha di tempat itu, dan dia jadi kepentingannya Jokowi karena dia ketua relawan si dulur Jokowi, sehingga loloslah ini di KPU. Nah, soal itu nanti bagaimana ya kita akan melihat itu. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Nugroho Berkama. Bisa dicek tahun itu 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jento ini menjabat di tahun 1980-an. Saya ingin konfirmasi apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik, Pak. Betul, Pak. Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan tahun 1980-an. Betul. Bapak yakin dengan jawaban Bapak? Betul. Tepatnya tahun berapa, Pak? 85. Tahun 1985, ya. Selama kurang lebih 3 bulan. Selama kurang lebih 3 bulan. Ya, betul. Mungkin masih ingat, Pak, ketika Pak Jokowi saat itu KKN di Desa Ketoyan, Bapak tahu persis Pak Jokowi yang mana? Tahu. Tahu persis, Pak? Tahu. Saat itu pernah mungkin berkomunikasi? Ya, memang pada waktu itu saya menemani juga. Artinya aktivitas Pak Jokowi selama KKN, Bapak tahu betul apa yang dilakukan? Betul. Oke. Tapi mungkin ada barang-barang yang masih mengingatkan Bapak mungkin pada saat Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan? Mungkin antara saya dan Pak Jokowi dan juga teman yang KKN yang lain ya ingat. Karena begini, pada waktu malam bekerja, lampu petromak yang ditaruh di atas itu jatuh ya. Jatuhnya di atas meja pas mereka pada bekerja, termasuk saya di situ juga. Saya masih ingat Pak Jokowi ketakutan begini, masih ingat.
Pak Jokowi saat itu Ya, ketangkep nggak, Pak? Oke. karena jatuhnya lampu petromak itu di depan Pak Jokowi. Di depan Pak Jokowi di atas Meja. Ya, Mejanya masih ada Pak? masih Di sini. di sini juga. Boleh saya lihat Pak? Boleh, oke, silakan. Ini mejanya Pak? Ya, Oke. jadi ini meja panjang untuk kerja KKN. Nah, pada waktu Pak Jokowi menghadap ke utara. Menghadap ke utara. Artinya kurang lebih Pak Jokowi pernah Di sini, duduk di sini. Ya, Oke, gitu. Pak Karno di sini Ya, jadi lampu yang ditanda di atas itu jatuhnya di sini, pas di depan Pak Jokowi. Persis di depan Pak Jokowi pada saat duduk di sini ya, Pak ya? Oke. Ya itu jadi saksi ahli di kitab forensik di persidangan ya lebih dari 100 kali lah. Wow. Mulai dari pengadilan negeri, kemudian sidang di pengadilan tinggi, sampai di tingkat kasasi. Karena memang itu keahlian saya. Salah satu keahlian saya. Jadi di sidang kebetulan itu dari 2012 saya itu menang terus, guys. Wah, alhamdulillah. Nah, di sini kemarin saya memang pada waktu pertama tayang itu kan sempat banyak dikritik oleh para netizen ya. Tapi ya saya memaklumi dan saya tidak masalah karena itu adalah cara Allah untuk meninggikan saya. Termasuk honornya mungkin. Berpositif aja. Kemudian tadi yang ditanyakan oleh Pak Is tentang pengalaman saya memang dari 2012 itu sudah sering menjadi saksi ahli di pengadilan negeri sampai tingkat kasasi, dan itu sudah di mana-mana, Pak Is. Mulai dari Semarang, Jakarta, Surabaya, Lombok dan seterusnya. Alhamdulillah. Sudah nganulah kalau di Indonesia. Bahkan saya itu pernah menjadi saksi ahli digital forensik dengan tersangka dari Singapura. Kalau melihat sesuatu yang dianggap palsu atau apa-apa, itu yang boleh laporan kan cuma 2. Apalagi kalau misalkan ijazah, nih saya langsung ke mahkamah saya. Misalkan ijazah. Kalau misalkan ada dugaan sebuah ijazah itu palsu, itu yang bisa laporan itu kan 2. Pertama itu perguruan tinggi yang mengeluarkan. Kedua adalah pengguna. Kalau misalkan ijazah itu digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja dan diterima kerja, maka nanti yang menjadi pengguna adalah pemberi kerja. Karena pemberi kerja kan pasti memberikan dia gaji sesuai dengan tingkatan ijazahnya. Nah, misalkan ini dari pihak pengguna perusahaan misalkan dia mencurigai bahwa ijazahnya palsu, gitu ya. Yang dilakukan pertama, kalau memang itu berupa data digital yang dikumpulkan, kan sekarang itu yang dikumpulkan kan bisa fotokopi ijazah, bisa data sudah scanan atau digital, kan gitu, hasil scan atau digital. Nah, kalau berupa hasil digital, nanti memang ketika dia harus mau tidak mau harus lapor ke penyidik, kepolisian. Nah, nanti setelah ke polisi, nanti kepolisian setelah menyampaikan dari pelapor menyampaikan semuanya, perlu diuji forensik. Nah, itu uji forensik ini untuk menguji barang bukti yang dibawa oleh pelapor. Nah, setelah polisi nanti, jadi yang boleh ke lab itu ya kepolisian. Jadi kepolisian membawa barang bukti itu diuji di lab. Dan nanti lab mengatakan, oke, ini orisinil. Gitu, orisinil. Nah, kalau sudah dari lab bilang orisinil, nah makin selanjutnya nanti dari kepolisian akan menuju ke kampus yang menerbitkan ijazah. Gitu lah. Kemudian setelah sampai ke kampus yang menerbitkan ijazah, itu nanti dari pihak kampus akan ngecek ini betul-betul diterbitkan oleh kampus atau tidak. Kan gitu tuh, guys. Nah, oke, setelah kampus mengatakan ini palsu, gitu, untuk palsu. Nah, di sini nanti kan ada kemungkinan yang punya itu kan menyanggah, yang punya ijazah, Pak. Saya tidak merasa memalsu kok, gitu kan? Akhirnya di sini nanti hasil uji forensik dari kepolisian dibawa ke pengadilan. Nah, dari situ nanti saya sebagai ahli digital forensik akan ngecek mana datanya betul, hasil forensiknya mana, kelihatan semua sudah oke, valid. Nah, sekarang nanti saya tinggal verifikasi sama yang bersangkutan. Nah, gitu, yang bersangkutan. Kamu dulu itu pernah menggunakan HP ini itu menggunakan tadi hasil forensik kan mesti menyampaikan gini, Pak Is, bahwa ini diproduksi oleh media ini, kamera atau HP pasti bunyi gitu, datanya, Nah, nanti saya sebagai ahli digital forensik akan tanya,
ini file yang dulu dikirim ke perusahaan, ini dibuat benar dibuat menggunakan HP tipe ini. Ternyata bisa jadi dia bilang, ya saya itu dapatnya sudah jadi seperti itu. Nah, kalau jadi seperti itu, berarti nanti di sini membuktikan bahwa memang orang itu bersalah. Kenapa bersalah? Karena memang dia itu bisa jadi dia ngopi dari yang lain atau bagaimana. Walaupun bukan diedit, tapi bisa jadi dia itu membuat ijazah entah dari siapa, habis itu difoto menggunakan alat itu. Alat itu ya bunyinya memang ya foto ini orisinal karena dibuat pakai HP itu. Tapi kan alat forensik itu kan tidak bisa membunyikan ini itu palsu atau tidak. Baik, terima kasih Pak. Misalnya kampus sebagai yang mengeluarkan ijazah setelah melakukan penelitian dan sebagainya menyatakan bahwa ijazah si A atau si B itu asli dan mengakui bahwa telah mengeluarkan ijazah pada tahun sekian tanggal sekian dan wisuda juga pada tanggal sekian. Apakah itu masih dilanjut atau berarti sudah selesai Pak? Tidak terbukti tuduhan palsu? Kalau yang sejauh yang saya tahu, kalau yang berhak menyatakan bahwa ini adalah asli dan tidak mengatakan itu asli, ya sudah selesai. Selesai ya Pak sebenarnya ya? Ya sudah selesai. Terus kalau dia bilang ini palsu gini-gini loh, dasarnya apa? Wong dia yang punya, yang mengeluarkan, yang artinya kan bahasanya kan ya, itu kan ciptaan dia. Yang menerbitkan ya. Itu kan ibaratnya kan ijazah itu kan ciptaan dari kampus. Kalau penciptanya sudah bilang, oh iya ini asli, kan selesai. Kalau digital forensik itu seperti tadi, datanya berupa data digital. Kalau datanya bukan data digital, ya nanti ya ada uji forensik tapi bukan menggunakan software. Jadi nanti coba kalau misalkan ada katakan sebuah ijazah kan gitu, misalkan ijazah 1, ijazah 2, kemudian nanti mau diuji forensik itu kan pertama nanti kan, Pak, setahu yang saya tahu ya Pak, karena saya sendiri tidak pernah melakukan itu, gitu. Tapi setahu saya itu nanti kan ada obat yang dipergunakan untuk ngecek kertas ini dibuat tahun berapa, kemudian ketikanya itu dibuat tahun berapa. Itu uji forensik, Pak. Dari tintanya, dari bahan kertasnya kelihatan, ketahuan ya? Betul. Makanya kan ada zat kimia yang dipergunakan untuk ngecek umur dari kertasnya. Betul. Penciptaannya. Betul. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan dia menemukan ijazah, terus dicek pakai digital forensik, wujudnya kertas atau digital forensik lah. Apanya? Berarti forensik ya, Pak? Forensik. Pembuktiannya forensik. Iya, forensik. Jadi nanti dicek kertasnya tahun berapa, nanti kan tintanya, nanti kan namanya kertas semakin lama kan warnanya berubah, Pak. Betul, ya. Kayak kertas di buku-buku kuno di perpustakaan kan bisa dicek juga ini diterbitkan tahun berapa, bahannya menggunakan ini gitu ya. Itu istilahnya forensik. Tetapi kalau misalnya dari foto, dari digital namanya digital forensik. Kalau datanya digital forensik. Jadi kita itu tidak bisa, mohon maaf ya, jangan sampai ada yang tersinggung, mohon maaf, jangan sampai tersinggung. Contoh misalkan tiba-tiba ketemu disertasi, namanya Solihul Huda. Wah ini palsu ini. Lah Anda tahunya dari mana? Itu loh di sana ada disertasi tebel gini atas namanya Anda. Nah terus kok Anda mau di digital forensik ngapain? Di foto-foto, di video gunanya apa? Fisiknya saja ada ya? Fisiknya ada. Dengan gitu, Pak. Jadi apa ya istilahnya begitu? Ini mana palsu dan sebagainya. Tinggal tesis saya mana, disertasi mana saya dicek, dibawa ke ahli forensik. Kalau sudah keruh, nanti kan ada obatnya, kan gitu biar bisa dilihat. Oh ini tulisannya sudah agak tipis, nanti kan akan dicek. Oh iya, ini karena buatan tahun sekian. Tintanya menggunakan tinta jenis ini. Ada ilmunya di forensik ya? Iya. Dan itu pasti misalkan ya. Terus ada yang teman seangkatan saya, tesis disertasinya juga ada. Loh ini beda, ini cetakannya beda, ini beda. Yang namanya printer, nyetak pertama sama kedua aja belum tentu sama. Betul. Apalagi disertasi saya tebal segini, saya nyetak 8, habis itu teman saya nyetak. Banyak itu ya Pak ya? Ya artinya itu nanti, ya Pak S tahu sendiri lah, kalau yang namanya cetakan, yang namanya tinta ya, ketika head itu kan nyetak itu kan belum tentu sama tuh Pak S. Kadang-kadang ada tengah-tengahnya yang kosong, tebal tipis karena error, atau apa, ada yang tebel, ada yang cuma kelihatan gini-gini toh. Kan gitu tuh Pak. Kenapa? Karena itu ya istilahnya kan data analog yang berupa barang-barang. Jadi ini saya luruskan, mohon maaf, mohon maaf. Jadi
Jangan terus nanti saya dimaki-maki lagi, wah ini goblok, ini goblok. Ya saya dikatain goblok tidak apa-apa. Sementara memang saya pinter kan sementara. Nanti kalau saya sudah tua atau sakit kan pinter saya hilang. Dokumen negara kan seperti ijazah, SK, kan gitu ya Pak. Jadi memang saya sampaikan ke masyarakat, punya foto biasa aja. Sebisa mungkin jangan sering-sering ngupload ke sosmed. Apalagi dokumen-dokumen seperti ijazah, KTP, KK. Kenapa? Karena contoh lah KTP KK itu yang paling bahaya kan di NIK sama NKK. NKK nomor induk itu. Nomor induk KK itu. KK ya. Karena untuk daftar KTP kan dasarnya itu, daftar nomor telepon. Iya, pakai NIK. Sehingga nanti suatu saat kalau ada apa-apa pasti yang kena adalah Anda. Makanya data-data itu mulai sekarang dikurangi. Ya, siap. Ngupload foto-foto di Facebook, sosmed yang lain dikurangi. Sekarang itu kan banyak sekali penipuan-penipuan, itu ya gara-gara kita sangat mudah sekali share ke sosmed. Yang harus kita ingat ya. Ketika kita sudah ngupload, memang betul kita itu bisa menghapus. Sekali lah sekarang itu orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk mengambil keuntungan. Gitu. Jadi kemudian yang ini yang perlu saya sampaikan, tidak paham HP sampai yang paling benar IT. Siap. Saya seperti ini ya karena diajari para teman-teman jurnalis itu kan gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau misalkan wah Pak Huda itu menjelaskannya berbelit-belit, ya maaf karena saya demi kepentingan yang lebih banyak. Yang perlu saya sampaikan, kita itu benci sama seseorang boleh karena kita manusia biasa. Tapi jangan sampai gara-gara kita benci membuat kita tidak adil dengan orang tersebut. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merupakan balasan terhadap orang tersebut. Misalkan kita jelek-jelekan, terus kita balas jelek-jelekan, jangan. Kita tetap dalam keadaan apapun harus berlaku yang adil. Jangan sampai gara-gara kita benci, kita tidak suka, gara-gara kita marah, kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum terhadap orang itu. Itu nasihat orang tua saya dulu. Apapun yang terjadi, ke gonjang-ganjing apapun gangguan ketentraman, ketertiban, itu menjadi tanggung jawab polisi. Disitulah saya merasa wajib memberikan penjelasan. Nah, kalau ini tadi ya, itu tadi terjadi kegaduhan kan di masyarakat. Kegaduhan istilahnya kegaduhan. Kegaduhan itu diawali dari adanya entry point-nya adalah tuduhan ijazah palsu. Betul. Kan gitu ya. Dan kemudian rame banget dan kemudian terframing seakan-akan ini polisi ini kok nggak bisa menangani masalah kecil kayak gitu. Dibiarkan kemudian sampai sekarang pun nggak jelas ujung pangkalnya. Tapi kalau saya boleh mengkupas ya kasus ini ya, ini ternyata tidak hanya peristiwa yang sepele tuduhan ijazah palsu itu, karena ini tuduhan ijazah palsu itu kalau nggak salah sudah 2 tahun yang lalu sudah pernah keluar itu. Betul. Sudah ada terpidananya malah Pak. Sudah ada terpidananya, tapi kan tidak selesai juga gitu. Makanya kemarin diangkat lagi, dan saya mengikuti ini kira-kira intensif sekitar sebulan yang lalu ketika saya diundang di TV. Saya jelaskan dari mula saya melihat ya kasus ini adalah benturan antara kelompok yang pendendam Jokowi. Bukan hanya sakit hati ya, jadi udah dendam levelnya ya. Dendam kesumat kepada Jokowi melawan orang-orang yang merasa simpatis kepada Jokowi. Itu masalah besarnya itu sebenarnya, masalah pokoknya itu. Dengan tuduhan ijazah palsu, maka yang menuduh ini ingin menunjukkan bahwa ini loh Jokowi kan seperti itu dan sebagainya itu ya. Cuman sayangnya dia dalam menuduh ijazah palsu itu sebenarnya bagian daripada jenis tindak pidana kan. Harusnya itu secara teoritis kalau menuduh itu harusnya melalui, kalau tuduhan ijazah palsu ini perkara pidana maka harusnya melalui jalan hukum. Sayangnya yang dari para ini penyerang-penyerang ini itu menyerangnya hanya mempublikasi lewat media. Lewat media disebarkan bahwa inilah gini pembohong, ini dan sebagainya itu. Nah, cara-cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana itu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu atau tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Nah, sementara di pihak lain yang merasa pro pada Jokowi, dia menempuh jalan hukum setelah Pak Jokowi itu sendiri menyatakan bahwa saya merasa terhina, terendahkan dan sebagainya, maka akan saya laporkan hal ini. Bukalah laporan itu tadi ya ke Metro itu tadi. Nah, mulai dari situlah maka dari pihak yang pro Jokowi ini mendesak kepada aparat untuk mengumpulkan barang bukti dan kemudian diproses ke persidangan gitu. Kira-kira itu pokok masalah yang terjadi, Pak.